Halo, kembali bersama channel berfisika.com ya, bersama Kak Wawan ya. Bagi teman-teman TPB ITB 2023 yang baru bergabung, ayo tombol subscribe-nya ditekan dulu, kemudian di like ya setiap video yang teman-teman lihat di channel ini ya. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan ya UTS tahun lalu, UTS tahun 2022-2023 ya. Eh, Sekarang nomor tiga ya, nomor satu dan nomor duanya kapan? Nah, itu udah saya bahas di video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa lihat di playlist ya, nanti tinggal dibuka ujian ya UTS tahun 2022. Nanti ada nomor satu dan nomor dua. Ya, ya nomor tiganya baru sekarang karena sangat sibuk aktivitasnya ya. Oke. Nah, jadi teman-teman saya kasih bocoran dulu ya. Nah, untuk UTS ini ya, untuk UTS ya. Untuk UTS TPB ya, untuk UTS TPB Fisika Dasar 1A ya. Untuk 1B nanti ya ada video khususnya nanti saya buatkan. Nah, nomor satu itu tentang kinematika, teman-teman. Kinematika, kinematika ya, hati-hati dan silakan dipelajari baik-baik ya. Jadi kinematika di sini ya nomor satu biasanya. Nomor dua itu tentang dinamika benda titik. Ya, ingat dinamika benda titik. Jadi ada benda selain benda titik, yaitu benda tegar. Itu nanti di nomor 5 ya. Jadi dinamika benda titik itu tentang balok-balok dan dinamika gaya-gayanya ya. Biasanya balok sih ya, tapi dianggap titik nanti. Nah, nomor 3 ini yang akan kita bahas hari ini. Sekarang sorry ya. Akan kita bahas dalam video ini. Nomor tiganya tentang apa, Kak? Nomor tiganya itu tentang usaha dan energi ya. Usaha dan energi ya. Jadi kita akan fokus pada video ini kita akan bahas tentang problem usaha dan energi di nomor 3 di pembahasan UTS ya. Oke, kita akan baca nomor 3 ya. Nah, ini dia ya. Oke, teman-teman boleh dibaca dulu ya. Sebuah benda titik 0,5 kilogram ya, hati-hati massa ya. Ini massanya bergerak dengan melewati lingkungan berupa lantai mendatar licin LL ya, ingat. Jadi ada LL kodenya, kemudian lantai mendasar kasar LK ya, mendaki DM, jadi mendaki ya, mendaki dan menuruni bidang miring TM, turun gitu ya, turun miring. Kalau ini DM daki miring gitu ya. Dan terlepas, nah, terlepas LP dari atau menekan pegas. Jadi kalau LP itu artinya terlepas dari pegas gitu ya. Kalau TP artinya menekan, tertekan, menekan lah tekan, menekan pegas ya dengan energi kinetiknya K sebagai fungsi posisi X. Ya, jadi teman-teman ini sumbu Y-nya ya, ini sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. Teman-teman harus bisa baca ya grafik ya. Sumbu Y-nya ini ya, yang ini itu adalah energi kinetik. Jadi ini satuannya joule ya. Jadi ini satuannya joule. Nah, kalau X ini satuannya meter ya, meter. Ya, jadi teman-teman tools matematika ya di dalam fisika itu harus memahami tentang cara baca grafik ya. Ingat hati-hati ya. Atau nanti persamaan garis gitu ya, kemiringan, luas dan sebagainya. Jadi ini adalah tools matematika ya. Jadi teman-teman dalam fisika harus dibekali dengan alat atau tools untuk memecahkan problem-problemnya di fisika ya. Kemudian apalagi? Konstanta pegas 200. Koefisien gesek kinetics 0,25 ya. Sudut kemiringannya theta, tan tetanya 1. Kemudian posisinya vertikal. Nah, jadi posisi vertikal benda di titik Y sama dengan 0 ya. Jadi mula-mula pada saat Y 0 gitu ya. Untuk daerah 1 dan 4. Jadi untuk daerah 1 dan 4 itu posisinya datar dan pada saat Y-nya 0 gitu ya. Nanti kita akan gambarkan. Nah, dan Y, nah ini ada fungsi X min 0,9 untuk daerah 5. Jadi ini ada daerah 5 daerah ya. Nih, daerah satu, daerah 2, daerah satu tuh ini nih. 0 sampai 0,1. Nah, sampai sini. Kemudian daerah 2 0,1 sampai 0,2, 0,1. Nah, daerah 3 sampai 0,4 nih. Nah, ini. Daerah apa lagi? Daerah 4. Oh, daerah 4 mah berarti sampai oh, sorry. Daerah 3 sampai sini, sorry, sampai 0,6. Nah, ini kan. Nah, ini. Nah, 0,6 sampai
0,9. Ini daerah 4. Ya, ini daerah 4, ini daerah 3, ini daerah 2, ini daerah 1 ya. Ini daerah terakhir 5 ya. Nah, itu ya. Oke, pertanyaan pertama. Urutkan jenis lingkungan yang dilalui oleh benda dengan menggunakan istilah yang diberikan pada soal. LL, LK, DM, TP, LP, TP. Sehingga energi kinetiknya seperti tampak pada gambar di samping atas. Jadi kita akan menganalisis lingkungan-lingkungan ini berdasarkan energi kinetiknya gitu teman-teman ya. Oke, kemudian nomor B, hitung energi potensial U ya dan energi mekanik sistem ya sebagai fungsi dari X dari daerah 1 sampai 4. Jadi nanti energi apa? Mekanik dan U-nya teman-teman harus ditulis sebagai fungsi X jika ada gitu ya, jika ada ya. Kemudian untuk C pada setiap daerah jelaskan keberlakuan. Nah, ini nomor C nih, tabel ini. Ini nomor C ya. Nah, nomor C ini kita ngisi tabel-tabel ini ya. Energi mekaniknya gimana, berapa, hukum kekainagininya gimana, berlaku atau tidak gitu ya. Hukum ininya berlaku atau tidak, gaya non konservatifnya ada atau tidak gitu ya. Bla 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 bla. Ya, nanti diisi ya. Oke, kita akan coba bahas dari nomor 1 dulu ya. Nah, nah kan ini grafiknya nih ya, grafiknya ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X ya. Sumbu Y-nya energi kinetik, sumbu X-nya adalah posisi, ya posisi. Nah, saya akan coba menggambarkan eh, apa ini? Grafik ya ketinggian ya dengan posisinya ya. Oke, berdasarkan dari data ya. Oke, kita coba baca. Nah, gini ya. Jadi yang pertama daerah 1 kan sampai 0,1 ya. Nah, berarti sampai sini ya. Nah, sampai sini berarti gimana? Dia ketinggiannya 0, berarti ini saya kasih warna yang lain ya. Warnanya misalkan biru. Nah, ini saya kasih warna yang ini ya. Kemudian 0, berapa? 0,2 daerah 2 ya, 0,2. Jadi ini daerah 1 ya. Kemudian ini daerah 2 ya. Kemudian langsung loncat ke 0,6 ya. 0,6. Nah, ini daerah 3 ya. Daerah 3. Kemudian langsung 0,9 ya. Sorry. Nah, baru sini 1 ya. 1 meter ya. Nah, ternyata kan pada daerah 1 sampai daerah 4 katanya ketinggiannya Y-nya semenang 0 katanya. Tadi di soal ada kan? Teman-teman boleh baca. Jadi grafiknya ini saya kasih warna biru ini. Ketinggiannya ya. Nah, ini teman-teman ya. Ini Y-nya ya. Nah, jadi ini harusnya lurus. Maaf ya, garisnya jelek ini. Jadi harusnya yang warna biru ini itu menunjukkan ketinggian ya, ketinggian dari masing-masing posisi pada tiap daerah. Kemudian pada saat 0,9 menuju 1 dia ada fungsinya teman-teman. Nah, segini nilainya. Nah, katanya persamaannya adalah Y adalah X ya min 0,9. Teman-teman masukin X-nya 1. Berarti 1 min 0,9 berapa? 0,1. Nah, jadi Y-nya pada saat X-nya 1, ketinggiannya 1, itu adalah 0,1 meter, teman-teman. Jadi naik ya. Oke, nah udah tahu kan grafik ketinggiannya dari tiap daerah. Oke. Nah, sekarang kita akan analisis daerah-daerahnya ya. Nah, oke. Dari untuk nomor 3A. Oke. Nah, daerah 1, nah daerah daerah 1. Nah, daerah 1 itu adalah pada saat lepas dari pegas atau apa? LP ya, LP ya. Jadi kodenya LP. Kenapa seperti ini? Teman-teman bisa dilihat di gambarnya ya. Nah, lihat. Pada saat daerah 1, lihat energi kinetiknya kan mula-mula 0 ya, diam. Energi kinetiknya berhenti. Kemudian energi kinetiknya naik. Nah, sampai sini. Nah, sampai sini sampai nilainya 1 di sini. Tuh, kan? Nah, di sini energi kinetiknya. Energi kinetiknya adalah 1 joule. Dengan perubahan posisi juga. Jadi posisinya berubah 0,5 gitu ya. Ya, teman-teman. Nah, ini artinya apa? Artinya pada daerah ini ya saya tuliskan. Nah, benda bergerak ya dari keadaan diam.
dari diam ya, dari diam dengan posisi yang konstan ya, dengan yang posisi ketinggian, sorry ya, karena ketinggiannya kan sama, daerah 1 sampai daerah 4 ya, yang konstan. Nah, artinya apa? Artinya, nah di sini energinya berubah ya. Energi pegasnya, energi pegas kan lepas dari pegas. Jadi gini, kalau saya ilustrasikan. Nah, si pegasnya awalnya tertekan, awalnya di sini si pegasnya. Posisinya X-nya 0 di sini. Nah, ini benda lah, benda di sini. Balok juga lah ya. Biasanya kan bendanya balok ya. Kalau kalau bola-bola begitu nanti menggelinding geraknya ya. Nah, ini masalah. Nah, jadi dia akan bergeser ke sini ya. Nah, sampai posisi 0,1 di sini X-nya ya. Nah, segini bergesernya ya. Nah, jadi ini ada perubahan. Energi awalnya kan energi potensial. Potensial pegas ya akan dirubah menjadi energi kinetik saat X sama dengan 0,1 ya. Oke. Nah, kita akan buktikan energi pegasnya itu menjadi eh, energi kinetiknya akan berubah menjadi energi pegas, sorry ya. Jadi EP-nya kan di sini EK pegas juga pada saat di sini ya. Jadi EK saat X-nya 0,1 sama dengan energi pegas saat 0,1. Coba kita hitung, buktikan nilainya benar nggak gitu. Bukti, coba energi pegasnya kan adalah setengah K delta X kuadrat. Setengah K-nya 200 ya. 200 dikali 0,1 kuadrat. Ini berapa nilainya? 1 Joule. Benar nggak tadi energi kinetiknya 1? Benar teman-teman. Coba kita cek. Nah ini kan 1 nih. Pada saat X-nya 0,1. Ini 1 Joule ya. Jadi dia energi apa kinetiknya akan dirubah menjadi energi potensial maksimum. Ya terlepas. Ya. Jadi energi kinetik bertambah sampai nilai 1. Dan dia akan berubah menjadi energi pegas. Oke? Paham sampai sini ya? Nah, jadi pada EP-nya akan diubah menjadi EK saat sama dengan 1, itu kondisinya saat 0,1. X-nya ya, saat X-nya 0,1. Ya. Jadi daerah ini adalah lepas pegas. Oke? Oke ya. Kita lanjut nomor 3B. Belum, masih masih nomor 3A. Sekarang daerah 2. Nah, daerah 2 jawabannya apa? LL teman-teman. LL itu apa? Lantai licin ya, lantai licin dan lurus ya. Lantai licin lurus. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau kita baca, lihat energi kinetiknya adalah apa? Konstan. Ya, energi kinetiknya konstan. Jadi daerah ini ya, K-nya adalah konstan. K itu energi kinetik ya, konstan. Sehingga yang memenuhi kriteria daerah ini adalah lantai licin. Lantai licin ya dan bidang datar. Karena tidak ada ketinggian berubah ya. Bidang datar. Ya. Tidak ada gesek udah jelas lantai licin ya. Selanjutnya daerah 3 yang belum ya. Daerah 3. Daerah 3. Nah, daerah 3 gimana? Coba kita cek. Nah, daerah 3 energi kinetiknya itu apa? Energi kinetiknya menurun. Nah, menurun. Nah, kalau menurun berarti gimana? Berarti V-nya berkurang ya, tapi tidak sampai 0 tadi ya. Energi kinetiknya nggak sampai 0, V berkurang ya. Tidak sampai berhenti. Tidak sampai berhenti. Nah, dan si ketinggiannya konstan ya, tidak berubah ya. Ketinggian konstan. Nah, artinya apa? Artinya kalau V-nya berkurang berarti ada usaha yang mengurangi. Nah, kira-kira apa usaha yang mengurangi? Gaya apa? Berarti gaya gesek, teman-teman. Ya.
Di daerah 3 ini adalah LK ya. Lantai kasar ya lurus. Ya ini kasar. Lantainya ya. Lantai kasar lurus. Lurus ya. Nah, kita akan buktikan. Benar nggak? Oke, kita akan coba nih buktinya. Buktinya adalah W eksternal adalah delta EM ditambah W gesek. Nah, ini rumusnya dari Haliday ya. W eksternal kan usaha luarnya nggak ada tuh. Nah, ini energi final kurangi energi awal. Ditambah W gesek. Y gesek dikali delta X kan. Oke, kita ke atas aja. Nah, berarti energi mekanik akhir sama dengan energi mekanik awal min pindah ruas kan min FK kali delta X. Nah, energi mekanik awalnya kan satu ya. Mu K dikali Mg dikali delta X ya. Satu dikurangi 0,25 dikali 0,5 dikali 10 kali delta X-nya apa? Delta X-nya kan 0,6 kurangi 0,2 karena selisih ya. Pada beda posisi ya. Berarti ini energi mekanik akhirnya kan adalah eh, kinetik saja ya. Kenapa? Karena kan eh, KF tambah UF-nya kan UF-nya sama UI-nya ya. Ya di sini kan energi potensialnya nggak ada ya. Kan ketinggiannya nol. Ini jadi ini nol ya. Jadi KF-nya adalah 0,5 Joule. Tuh, jadi kebukti ya bahwa energi kinetiknya itu adalah berkurang. Ya, energi mekaniknya itu atau energi kinetiknya berkurang. Jadi nilai K-nya jadi nilai EK ya itu adalah 0,5 ya saat X 0,6 dan sesuai grafik ya sesuai grafik mana grafiknya ini dia coba ya 0,6 tuh aduh ini dia ya jadi sesuai grafik ya oke kita lanjutkan ke daerah 4. Nah daerah 4 ini adalah LL. Apa LL? Lantai licin tadi ya, lantai licin. Lurus ya, lantai licin lurus. Karena ya energinya tidak berubah energi mekaniknya ya. Jadi energi mekaniknya tidak berubah. Jadi EK-nya tidak berubah. U ya sama tidak berubah. Ya energi potensial juga tidak berubah. Tidak berubah. Dan yang terakhir daerah 5. Nah, daerah 5 apa? Daerah 5 itu adalah DM. DM itu apa? Apa ya menanjak tadi daerah DM ya apa mendaki ya mendaki miring jadi ini mendaki miring kenapa mendaki miring karena ketinggiannya kan bertambah teman-teman setelah kita cek nih kan daerah sini dari 0 Y-nya menjadi 0,1 kan itu naik teman-teman ya mendaki ya karena di sana adanya mendaki miring ya nah oke, jadi ketinggiannya kan berubah dari Y, X, min 0,9 tadi ya. Saat 1, 0,9 berarti Y-nya 0,1 berarti ya. Jadi daerah ini ketinggiannya naik, ketinggiannya bertambah, seiring apa? Energi kinetiknya berkurang ya. Seiring energi kinetik, K kinetik berkurang ya sesuai karena eh, bidang miringnya kan menambah energi kinetiknya juga lama kelamaan berhenti sampai menuju nol ya kan di sini nol tuh sampai nol ya di sini ya ini nol energi kinetiknya ya nah buktinya oke kita akan buktikan nah berarti untuk daerah 5 ya buktinya energi mekanik I sama dengan energi mekanik final kenapa pakai ini karena tidak ada gaya gesek ya jadi berlaku energi mekanik ya berarti ini 0,5 ya. Ini KF ditambah UF ya. Berarti 0,5 sama dengan KF min oh sorry tambah M G Y gitu ya ya. Berarti 0,5 KF M-nya adalah 0,5 dikali 10 kali 0,1. Jadi KF-nya adalah 0 ya. Tuh ya, berhenti ya di titik akhir. Oke. Nah, kemudian ya udah, jadi jawabannya adalah nilai EK-nya 0. Jadi untuk daerah 5 ya. Jadi EK-nya
dengan 0 untuk daerah 5 ya ke sini. Saat Y 0,1 ya meter. Oke, lanjut nomor B ya biar tidak lama. Oke, nomor B kita akan coba buat grafik ya. Nah, daerah, oke, kemudian katanya apa? U-nya bagaimana fungsinya terhadap X katanya. Kemudian energi mekaniknya gimana? Kemudian keterangannya boleh, keterangan ya. Seret. Nah, untuk daerah satu ya, itu U-nya adalah setengah K delta X kuadrat ya. Fungsinya bagaimana? Berarti setengah kali 200 kali delta X-nya berarti X min 0,1 kuadrat. Daerah satu ya. Berarti U-nya adalah 100 X min 0,1 kuadrat. Nah, ini fungsinya ya, fungsi X. Nah, kalau ini kan nilainya 1, EM-nya konstan. Berarti tidak ada fungsi. Berarti menilai EM-nya ya. Nah, EM kekal di sini ya. EM kekal. Oke. Nah, jadi nilai EM-nya dilihat dari saat EP pegas. Saat EP pegas berubah menjadi kinetik. EK ya di sini. Oke. Nah, daerah 2. Oke, daerah 2 gimana? Oke, sebentar. Nah, untuk daerah 2 itu kan lantai licin dan datar, berarti 0. Energi mekaniknya konstan, tetap 1. Ya, ini tidak ada perubahan energi di sini ya. Tidak ada perubahan energi. Nah, begitu ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ke yang 3 ya. Daerah 3. Aduh, ini masih nomor B. Aduh, masih nomor B. Daerah, daerah. Ini U-nya, ini energi mekanik, ini keterangan boleh. Keterangannya. Seret, seret, seret. Daerah 3. Gimana daerah 3? Nah, daerah 3 di sini kan U-nya 0 karena dia lantai licin ya. Sorry, lantainya kasar ya. Nah, di sini kita udah tahu W eksternal sama dengan apa? Energi mekanik final min energi mekanik awal ditambah W gesek. Nah, ini 0 sama dengan EMF min EMI ditambah W gesek. Nah, gitu ya. Jadi energi mekanik final sama dengan energi mekanik awal min pindah ruas ya, min W gesek. Atau energi mekanik awalnya kan satu tuh, satu kurangi WGC kan mu K kali MG kali delta X. Berarti 1 min 0,25 dikali 0,5 dikali 10. Delta X-nya berapa? Delta X-nya adalah X min 0,2 ya. Berarti berapa? 1 min 1,25 X min 0,2. Berarti ini fungsinya energi mekanik final. Ini fungsinya ya. Nah, ini. Oke. Nah, keterangannya berarti apa? Daerah daerah ini energi mekaniknya tidak kekal ya. Jadi energi mekanik tidak kekal pada daerah 3 ini, tidak kekal ya. Karena apa? Karena ada gaya gesek. Karena ada gaya gesek ya, teman-teman. Memang analisis banget sih nomor 3 ini. Panjang ya. Oke, daerah 4 ya, daerah 4. Nah, daerah 4 saya langsung. Nah, berarti apa? U-nya, U-nya 0 ya karena apa? Karena lantai licin. Sedangkan energi mekaniknya itu adalah sama 0,5 ya. Kemudian keterangannya tidak ada perubahan energi. Perubahan energi. Nah, nilainya kenapa 0,5? Karena nilainya sama dengan nilai sebelumnya. Nilai sebelumnya kan akibat gaya gesek ya, berkurang. Jadi 0,5 ya. Oke. Nah, terakhir, kalau yang nomor 5 adalah U-nya sama dengan MGH. Nah, U di sini adalah MG Y ya. Y-nya kan fungsi. MG Y-nya apa? Tadi X min 0,9 gitu kan. M-nya adalah 0,5 dikali 10 X min 0,9. Jadi fungsinya apa? 5. Nah, 5.
X min 0,9. Ini U-nya, U fungsi X gitu. Ini nih ya. Kalau energi mekaniknya kan 0,5. Berarti di sini apa? Energi mekaniknya emang kekal. Energi mekaniknya kekal ya. Kekal. Nah, jadi eh, kondisi ini energi mekaniknya dapat dilihat dari kondisi sebelumnya. Dari kondisi sebelumnya atau dari eh, daerah 4 ya, kondisi sebelumnya. Sebelumnya ya. Oke, begitu ya teman-teman. Yang terakhir, nomor 3C. Nomor 3C ya. Oke, kita cek singkat ya. Daerah. Oke, kemudian gimana hukum kekekalan energi mekanik ya. Kemudian hukum kekekalan energi ya. Dan yang terakhir apa? Gaya non konservatif. Gaya non konservatif. Ini agak panjang ya ngerjainnya. Oke, daerah satu. Nah, ini kan berlaku, teman-teman. Tadi lantai licin. Berarti ini berlaku. Berarti gayanya tidak ada non-konservatif. Ya, daerah dua. Daerah dua berlaku. Ya, berlaku. Oh ya, ini yang lantai licin yang kedua. Berlaku. Kalau ini kan pegas. Ya, nomor satu. Daerah satu ini tidak ada. Ya. Nah, daerah tiga itu yang apa? Ada gaya gesek ya. Jadi ini EM-nya tidak berlaku. Nah, tetapi energi kinetiknya apa? Sorry, energi ini apa? Kekal energinya. Kekal energinya berlaku, teman-teman. Ini berlaku, ya. Berlaku, berlaku, berlaku. Kenapa? Karena energi total tuh, energi totalnya adalah konstan, total ya. Itu adalah tetap. Tapi hanya saja berubah bentuk saja ke bentuk lain, ya. Hanya berubah bentuk aja. Jadi yang hilangnya itu berubah bentuk, ya. Akibat gaya gesek. Jadi sebenarnya kalau energi total mah apa? Energi total mah konstan ya. Ada ya ini energi non konstannya ada. Itu gaya gesekan ya. Nah, yang terakhir sorry yang keempat berlaku dan berlaku ya. Berlaku, berlaku ya. Terakhir sama berlaku. Oh, ini tidak ada ya. Tidak ada non konservatif. Tidak ada ya, berlaku tidak ada. Nah, seperti ini ujiannya ya, cukup panjang ya untuk menjawab nomor 3 ini ya. Nah, itu saja untuk pembahasan nomor 3 di UTS tahun 2022-2023. eh, Tetap dukung terus channel ini agar agar senantiasa membahas semua hal problem fisika dasar maupun kalkulus ya di TPB ITB. Nomor 4 dan nomor 5 untuk UTS Fisika Dasar 1A ini teman-teman ditunggu ya nanti akan dibahas. Bagaimana untuk fisika B-nya Kak? Fisika B-nya nanti juga akan kita bahas. Kalkulusnya juga sama ya, 1A 1B kita bahas. Ya, sampai jumpa, eh, sampai ketemu lagi di pembahasan video selanjutnya. Salam berfisika.com. Dadah. Jangan lupa subscribe teman-teman ya dan like atau komen. See you.